Bab 1669. Tidak mungkin menang. Master obat tingkat 5, kamu. Kamu masih semuda ini, kenapa bisa menjadi master obat tingkat 5? Membaca info yang ada di token, Evan Ye langsung frustasi. Kultivasi fase transendensi, master obat tingkat 5, dan paham dalam pil racun. Inikah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh kultivator remaja? Dirinya kali ini pasti akan mampus. Evan Ye membusungkan dada, lalu memuntahkan darah. Awalnya mengira masih ada harapan, Evan Ye masih berjuang untuk bertahan, tapi satu persatu bukti yang ada, membuat Evan Ye putus asa. Keyakinan ini hilang, Evan Ye seketika merasakan rasa sakit yang ada di badannya. Dia menjerit kesakitan, kening bercucuran keringat, disiksa oleh beberapa macam pil racun Erikin, mulut pun memuntahkan busa putih. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Evan Ye sekarang hanya ingin mati. Mati sih masih tidak mungkin. Aku sekarang memberikan kamu dua pilihan. Pertama, disiksa selama 99 hari lalu mati. Kedua, bekerja sama dengan aku pergi ke kediaman utama keluarga Ye. Erikin dengan tenang berkata, jika kamu membantuku, mungkin hanya akan menerima hukuman keluarga, mungkin masih bisa bertahan hidup. Tapi jika racun pil ini bereaksi, kamu pasti akan mati. Badan Evan Ye gemetar, hampir pingsan. Penderitaan beberapa jam ini saja hampir membuat dia frustasi. 99 hari, bukannya lebih baik mati? Sebelumnya Erikin menyuap dia lebih dari 5 macam pil racun, dan dia adalah master obat tingkat 5, pil racun yang diracik pasti tidak akan buruk. Andai saja Erikin membiarkan dia di sini sendirian, bukannya lebih menyiksanya. Dan dalam 99 hari, dirinya ingin mencari master obat yang mencapai tingkat 5 dan mahir dalam pemurnian obat, membantu dia menawar racun ini, adalah hal yang mustahil. Bisa dikatakan, jika dirinya tidak setuju dengan Erikin, maka akan menderita kesakitan ini hampir 100 hari. Tapi jika dirinya bekerja sama dengan mereka, Evan Ye merasa Erikin mereka tidak mungkin berhasil. Kalian tidak mungkin menang, pergi ke kediaman utama keluarga Ye hanya mengantar nyawa saja. Evan Ye menggertakkan gigi dan berkata, jangan mengira bisa menangkap aku, juga bisa menggunakan cara yang sama menangkap Elvin Ye mereka. Karena di sini hanya generasi muda keluarga Ye, jadi Elvin Ye memberikan aku kultivator yang lemah, tapi di dalam kediaman utama keluarga Ye, ada 2 fase transendensi puncak, 1 fase transendensi tingkat ke-8, dan banyak kultivator fase transendensi, ditambah dengan formasi pelindung kediaman, kalian mana mungkin bisa menang? Sebelumnya Evan Ye terus menebak Erikin adalah generasi muda dari pihak mana. Tapi setelah dipikirkan, Erikin memiliki pengawal fase transendensi tingkat ke-8, juga memiliki status master obat tingkat 5, dan bermarga kin. Di wilayah utara ini, sama sekali tidak ada pihak kuat seperti ini. Elvin Ye 3 hari kemudian akan membuka kolam suci kuno keluarga Ye, menjalankan upacara penyembahan, kalian sama sekali tidak ada waktu untuk mencari bala bantuan. Kata Evan Ye. Kalian ke sana, hanya mencari mati saja. Dia berkata dengan penuh percaya diri. Apa yang dikatakan Evan Ye benar, sekarang di kediaman utama keluarga Ye terdapat banyak pendekar kuat. Sedangkan Erikin hanya memiliki Gong Yao yang berada di fase transendensi tingkat ke-8 saja. Untuk masalah ini kamu tidak perlu khawatir, setelah masuk ke dalam kediaman keluarga Ye, aku ada cara lain. Erikin dengan tenang berkata, kamu hanya perlu memberitahu kepadaku, apa pilihan kamu. Meskipun dirinya bisa menggunakan teknik rahasia kamuflase Reiki, juga bisa kamuflase menjadi penatua keempat, tapi dirinya tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap keluarga Ye. Jika Evan Ye bersedia bekerja sama, tentu saja akan lebih baik.
Tapi jika dari awal bertarung dari awal, dirinya bukan lawan mereka. Meskipun sebelumnya dirinya pernah mengalahkan Blacky Jiang fase transendensi puncak, tapi itu juga meminjam kekuatan dari naga sisik merah fase transendensi puncak, dan kekuatan ratusan ribu ekor Sky Eater. Jika bertarung secara langsung, dirinya mungkin bisa melawan satu orang. Tapi sisanya siapa yang melawan? Tapi jika bisa diam-diam masuk ke dalam keluarga Ye, lalu diam-diam turun tangan, hasil mungkin akan berbeda. Keluarga Ye dia pasti harus pergi, jadi hanya bisa mengubah dan mencari jalan lain. Dan Eric Kin percaya, Evan Ye di saat ini juga tidak memiliki banyak pilihan. Aku tidak mengerti, jelas-jelas kamu sudah menolong saudaramu, kalian kabur saja. Aku bahkan bisa membantu kalian menyembunyikan ini, agar kalian bisa kabur ke tempat yang lebih jauh, mungkin bisa melewati seumur hidup ini dengan tentram. Kenapa harus pergi ke tempat berbahaya ini? Evan Ye juga tidak berdaya. Jika dirinya tidak setuju pasti akan mati, dan mati mengenaskan. Andai saja setuju, mengikuti Eric Kin mereka kembali ke kediaman utama keluarga Ye, juga akan mati. Di keluarga Ye banyak pendekar kuat, ditambah penatua pertama dan penatua kedua yang fase transendensi puncak, juga ada formasi keluarga Ye. Meskipun Eric Kin memiliki kemampuan hebat, sama juga pergi mengantar nyawa. Kalian membawa generasi penerus keluarga Ye, lari dari tempat ini bahkan keluar dari wilayah utara, pergi ke tempat lain untuk berkembang, bukannya lebih mudah? Kata Evan Ye yang tidak mengerti dengan segala ini. Karena yang seharusnya kabur bukan kamu, dan kenapa kamu mengira aku pasti akan kalah? Selanjutnya kamu harus baik-baik membuka matamu melihat, siapa yang akan kalah. Eric Kin berjalan ke depan Evan Ye, mengerutkan kening berkata, baiklah, omong kosong dengan kamu sudah cukup, sekarang hanya ingin bertanya kepada kamu, apa pilihan kamu? Aku boleh saja menyetujui kamu, tapi jika kalian ke sana untuk menyelamatkan orang, pasti akan menyesal. Kata Evan Ye. Dia bukannya ingin mengutuk Eric Kin mereka, karena jika Eric Kin mereka gagal, maka dirinya sudah mengkhianat, Elvin Ye pasti tidak akan melepaskannya. Tapi selain Eric Kin dan Gong Yao yang fase transendensi puncak, sisa anggota keluarga lainnya adalah fase distraksi bahkan lebih rendah. Mereka ingin mengandalkan apa melawan pasukan kuat penatua pertama. Setelah Evan Ye menyetujuinya, Eric Kin pun sementara menawar racun yang ada di tubuhnya. Lalu mulai bertanya hal-hal yang berhubungan pengkhianatan penatua pertama dan lainnya di kediaman utama keluarga Ye. Yang menjadi provokator bukanlah penatua pertama, melainkan penatua kedua. Ini tidak seharusnya. Mendengar info yang dikatakan Evan Ye, Ye Zun pun sangat kaget. 7 penatua keluarga Ye, selain Paman Harvey Ye yang dirinya paling akrab, penatua yang paling sering dia jumpai adalah penatua kedua, dan memiliki kekuasaan kuat dalam mengatur masalah besar kecil keluarga Ye. Orang ini memiliki kepribadian yang baik, tapi tidak menyangka pengkhianatan kali ini adalah dia yang provokasi. Melainkan penatua pertama yang selama ini sangat misterius, membuat orang merasa memiliki sikap yang angkuh, ditambah dulu pernah melakukan kesalahan, kehilangan hak besar. Mungkin yang adalah orang yang paling cocok untuk memberontak. Makanya dikatakan menilai orang tidak bisa dilihat dari mukanya. Kalian mengira kakak kedua paling baik, sebenarnya dia yang memiliki ambisi paling besar. Bahkan 20 tahun yang lalu, orang tua kamu diserang oleh orang misterius, mati di tempat, kakek kamu demi menyelamati kamu mengalami luka parah, makanya mengirim kamu pergi melalui terowongan dimensi. Semua ini mungkin dia yang melakukannya. Evan Ye pun sudah tahu dia pasti akan mati, sekarang menceritakan semua rahasia keluarga Ye. Apa yang kamu katakan? Dia yang membunuh orang tuaku. Mata Ye Zun mendadak memerah, langsung menangkap Evan Ye, badannya pun gemetar. Cepat cekik mati aku.
kata Evan Ye. Katakan semua yang kamu ketahui, jika tidak akibatnya kamu bisa tahu sendiri. Eric Kin berjalan kemari, lalu menepuk pundak Ye Zun, menghibur dia menenangkan hati. Bersambung.